Udah. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bu Retno sebagai penyaji dan Bapak Ibu guru, baik wali murid maupun teman sejawat yang juga saya hormati. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan webinar tentang budaya positif tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya saya kesempatan untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, dua pemaparan tentang budaya positif, ketiga diskusi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Marilah Bapak Ibu kita buka webinar ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pemaparan tentang budaya positif akan disajikan oleh Ibu Retno. Kepada Ibu Retno saya persilahkan. Terima kasih Bu Sonta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang dapat meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan webinar di malam hari ini. Pada kesempatan ini saya Retno Puji Setiawati ingin sedikit berbagi ilmu yang telah saya peroleh selama mengikuti calon guru penggerak angkatan 8 ini. Memang baru kurang lebih 2 bulan ini dan pastinya belum banyak ilmu atau ya saya masih banyak kekurangan, tapi di sini saya melaksanakan kegiatan ini sebagai salah satu juga untuk memenuhi tugas melaksanakan aksi nyata budaya positif. Dan di sini nanti kita sama-sama belajar dan monggo untuk Bapak Ibu kita saling belajar bersama. Mungkin nanti ada yang memberikan masukan atau berpendapat atau berbagi pengalaman di sekolahnya masing-masing atau pengalaman yang Bapak Ibu alami. Monggo silahkan ya. Baik, saya akan memulai di sini. Saya ingin menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di sini budaya positif ini sebagian dari modul 1.4. Bu Anita. Baik, sebelum saya melanjutkannya, sedikit tentang data saya. Nama saya Retno Puji Setiawati. Di calon guru dan dari 2019 sampai sekarang saya mengajar di SD Panggung 01. Berikut nomor HP dan email saya. Baik, sebelum saya mulai memaparkan materi budaya positif, kita akan melakukan ice breaking kurang lebih sebentar, 5 menit atau 3 menit, supaya kita nantinya akan lebih fokus dan akan bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Baik, saya akan share linknya di kolom chat. Monggo Bapak Ibu nanti bisa untuk
bisa untuk mengerjakan atau mengklik word wall-nya. Monggo ya Bapak Ibu. Bagaimana, seru kan? Baik, ya sudah ya. Nanti kita bisa melanjutkan lagi. Oke, mau dicoba sebentar ya, monggo Bu Anita. Ya, ini seperti permainan yang ada di time zone. Silahkan dipukul palunya yang menunjukkan ciri pembelajaran student center. Jadi memukul palu, ya, kecepatan waktunya ini kita perhatikan. Ya, jangan sampai salah ya. Ya. Ya, Bu Anita, skornya baru 3. Batasan. Bagaimana Bapak Ibu mendapatkan skor berapa? Ya, waktunya habis. Ya, hanya mendapatkan skor 12. Baik, nanti bisa kita lanjutkan kembali. Baik, sekarang kembali ke materi. Monggo Bu Anita. Nah, di sini yang pertama kita akan melihat apa itu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, Bu Anita. Lalu, apa tujuan membangun budaya positif di sekolah? Jadi, tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter baik pada murid dan juga menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur. Nah, di sini di modul 1.4 ini tentang budaya positif ada 7 konsep utama yang saya pelajari, yang telah kami pelajari, dan ketujuh konsep tersebut diantaranya yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, konsep yang ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan kelas, dan yang ketujuh tentang segitiga restitusi. Dari ketujuh konsep utama ini kita akan bahas satu persatu. Oke. Supaya kita bisa lebih memahami dari 7 konsep tersebut. Monggo Bu dilanjut.
perubahan paradigma belajar. Dalam perubahan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru ini, pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yang mana di kurikulum Merdeka ini kita lebih akan memperdalam ke 6 dimensi pelajar Pancasila. Yang pertama, profil pelajar Pancasila tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua tentang berkebinekaan global. Dimensi yang ketiga, mandiri, bergotong royong. Selanjutnya, bernalar kritis, dan dimensi kreatif. Lanjut, wanita. Dan selanjutnya di sini tentang disiplin positif. Makna dari disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Kembali lagi, Bu Wanita. Ya, maaf, tentang disiplin positif. Makna dari disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, nah, di situ tadi disebutkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini di kurikulum Merdeka ini, nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh peserta didik kita adalah nilai universal profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi tadi yang sudah saya sebutkan. Selanjutnya, lanjut, Bu. Nah, konsep selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen. Baik, yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Kedua motivasi ini merupakan motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga, motivasi ketiga adalah untuk menjadi
menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga ini masuk ke dalam motivasi intrinsik. Jadi dari motivasi tersebut kita akan belajar lagi tentang hukuman dan konsekuensi. Pastinya kita sudah tidak asing dengan kata hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini kita akan bisa melihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu bersifat tidak terencana. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati sebelumnya dengan murid. Lalu perbedaan yang selanjutnya, hukuman bersifat satu arah tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Sedangkan konsekuensi itu murid dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya, hukuman yang diberikan bisa hukuman fisik atau psikis sehingga murid akan merasa tersakiti. Sedangkan konsekuensi biasanya diberikan atas data yang bisa diukur. Lalu sistem dalam hukuman ini, sistem tidak akan berjalan apabila murid tidak takut. Dan untuk konsekuensi, sikap guru senantiasa memonitor anak. Dan yang terakhir, hukuman itu membuat murid membenci peraturan. Sedangkan konsekuensi membuat murid menghargai peraturan. Jadi di sini bisa kita lihat hukuman dan konsekuensi perbedaan dari keduanya. Jadi apakah selama ini kita memberikan hukum atau konsekuensi? Ya, monggo dilanjut. Nah, untuk yang selanjutnya tentang penghargaan. Menurut Alfie Kohn dalam Punish by Reward tahun 1993, wawancara ASJD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ternyata hukuman itu kurang tepat untuk diberikan kepada anak didik kita. Jadi di situ sudah melalui adanya riset dari Alfie Kohn yang menyatakan kalau hukuman itu malah mampu menghancurkan potensi peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya. Nah, jadi kita akan tahu dampak dari pemberian penghargaan. Berikut adalah dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, penghargaan itu memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan dapat merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Lalu, penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Dan penghargaan bisa mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, penghargaan itu menghukum anak. Nah, yang akan kita pelajari selanjutnya adalah tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen 2004. Jadi
tentang restitusi. Yang mana restitusi itu bisa membantu murid dalam menemukan atau memecahkan masalahnya. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ketiga, restitusi menuntun melihat ke dalam diri anak. 4. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang kelima, berfokus pada karakter bukan tindakan. Jadi apabila kita mendapatkan peserta didik kita mengalami permasalahan, bisa kita selesaikan dengan restitusi. Jadi di sini kita akan melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi pada contoh sebuah kasus. Yang mana kasus ini pastinya tidak asing bagi kita Bapak Ibu, yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Jadi kita akan melihat apakah selama ini yang kita berikan ke anak itu sebuah hukuman, apakah konsekuensi, ataukah sebuah restitusi. Jadi dari kasus tersebut, kalau kita melihat dari sudut hukuman, guru akan menghukum siswa berdiri di depan kelas selama 10 menit. Apakah ini pernah Bapak Ibu alami atau Bapak Ibu pernah menerapkannya pada peserta didiknya? Nah, dari hukuman itu akan mengakibatkan guru marah dan murid menjadi takut. Selanjutnya, dari kasus tersebut, dari sudut pandang konsekuensi, di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya 3 kali lipat. Atau malah kadang bisa 10 kali lipat ditulis di bukunya lagi. Jadi dari konsekuensi ini mengakibatkan guru lebih tegas dan murid menghormati peraturan. Sedangkan dari sudut pandang restitusi, dalam melihat kasus siswa tidak mengerjakan PR, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menemukan solusinya. Jadi guru tersebut akan membantu siswa tersebut dan mencari solusi kenapa kok anak tersebut tidak mengerjakan PR. Dan di sini guru lebih terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kita bisa tahu apakah selama ini kita memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Nah, konsep selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Dan yang kelima, kebutuhan kesenangan atau fun. Jadi, setiap manusia itu pastinya memiliki kebutuhan yang berbeda. Dan kita akan melakukan suatu tindakan di mana kita akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar kita. Dan kalau kita mendapatkan sesuatu, pastinya tanpa kita sadari kita sudah berupaya untuk memenuhi 1 atau 2 kebutuhan tersebut. Sedangkan kalau di sini, kalau misal kita di sekolah kita mendapatkan peserta didik kita melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan, ternyata itu mereka sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, selanjutnya tentang posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi yang bisa Bapak Ibu guru jalankan. Di sini yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol restitusi sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Selanjutnya kita akan kupas satu persatu dari kelima posisi kontrol restitusi tersebut.
Yang pertama, posisi kontrol restitusi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah." Di sini, dampak negatif dari penghukum adalah murid bisa menjadi pendendam dan pemarah. Posisi kontrol restitusi selanjutnya adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya?" Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Dampak negatif dari pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Posisi kontrol selanjutnya adalah posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya." Akan tetapi, hal negatif dari posisi kontrol teman ini adalah dari posisi teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya." Jadi murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Posisi kontrol selanjutnya, yang keempat, posisi kontrol. Posisi kontrol pemantau. Posisi kontrol pemantau bentar. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, selanjutnya posisi kontrol restitusi yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi kontrol sebagai manajer, posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau,
Dengan demikian, bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya, itu tadi 5 posisi kontrol restitusi. Untuk selanjutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Guru hanya sebagai fasilitator. Keyakinan kelas dibuat secara universal yang mencakup berbagai aspek kesepakatan atau aturan yang berlaku di dalam kelas tersebut. Tadi tentang keyakinan kelas. Lalu bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Lalu berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, dalam keyakinan kelas itu sedikit saja agar siswa mudah untuk mengingatnya. Dan kita sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan di kelas atau di sekolah. Tadi tentang pembentukan keyakinan kelas. Nah, saya sebagai wali kelas 4 sudah melakukan praktek membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Jadi, anak-anak saya minta untuk menuliskan hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan mereka di kelas. Setelah itu nanti kita akan menentukan kalimat-kalimat positif dari yang telah mereka tulis dan akhirnya bisa menjadi sebuah keyakinan kelas untuk kelas 4. Dan di dalam membuat keyakinan kelas kemarin kami sudah mensepakati ada 6 poin dalam kesepakatan kelas 4. Yang pertama, berdoa sebelum pelajaran dimulai. 2. Datang ke sekolah tepat waktu. 3. Memakai seragam dengan rapi. 4. Mendengarkan orang lain ketika berbicara. 5. Selalu menjaga kebersihan, membuang sampah di tempat sampah. Dan yang keenam, saling menghargai dan menghormati. Nah, itu yang sudah kita tulis, hasil dari kesepakatan mereka yang mereka tulis. Dan yang selanjutnya tentang segitiga restitusi. Di sini kita mengenal segitiga restitusi, di mana ada 3 langkah dalam menentukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu tadi tentang segitiga restitusi. Selanjutnya. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa mentaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan
serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Dan 3 tahapan segitiga restitusi yang tadi adalah yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya. Jadi apabila kita ingin akan melaksanakan segitiga restitusi harus melalui ketiga tahapan tersebut. Tidak boleh hanya kita ambil satu saja atau 2 saja, tapi ketiga-tiganya harus kita lalui dan kita lakukan sesuai tahapan urutannya. Begitu. Nah, baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang materi budaya positif. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Sonta. Ya, terima kasih Bu Retno untuk pemaparan tentang budaya positif. Sungguh menarik dan menggugah semangat serta keingintahuan kita lebih dalam. Maka dari itu saya buka sesi diskusi tanya jawab jika ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan. Monggo dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya ataukah memberikan pendapat atau masukan atau mungkin berbagi pengalamannya yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah tentang budaya positif. Monggo. Saya, Bu. Oke, monggo Bu Anita. Oke. Saya tertarik dengan materi jenengan tadi, yaitu tentang segitiga restitusi, nggih. Di situ kan ada 3 langkah segitiga restitusi. Nah, apabila saya cuma menerapkan 2 langkah penyelesaian masalah kepada murid saya yang bermasalah, itu apakah sudah bisa dibilang segitiga restitusi atau sudah bisa menyelesaikan masalah? Seperti itu, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Anita atas pertanyaannya. Sebelum saya akan menjawab, mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki pengalaman seperti yang ditanyakan Bu Anita. Monggo, mungkin bisa berbagi pengalamannya atau mungkin ada yang ingin memberi tanggapan atas pertanyaan Bu Anita. Oke. Baik Bu, saya akan memberi tanggapan dari pertanyaannya Bu Anita. Kalau menurut pendapat saya sendiri itu segitiga restitusi itu bisa dilakukan tidak mencapai 3 tahap. Ketika 2 tahap itu bisa diselesaikan, menurut saya tidak masalah. Dan yang terpenting sebetulnya keyakinan kelas itu benar sebagai kesepakatan. Kita tuh sering sebetulnya membuat kesepakatan dengan anak, hanya saja kadang-kadang tidak tertulis. Menurut saya itu bisa dilakukan walaupun tidak mencapai 3 tahap. Seperti itu Bu Retno. Baik, ya, terima kasih Bu Sonta. Jadi menurut Bu Sonta, kita juga boleh melaksanakan segitiga restitusi tapi hanya melalui 2 tahap. Baik, mungkin kita juga bebas berpendapat, tapi kalau menurut saya namanya segitiga. Jadi ada 3 sisi. Nah, jadi apabila kita ingin menyelesaikan permasalahan pada peserta didik kita, ya kita harus lalui ke 3 tahapan tersebut. Jadi mungkin kita bisa beranggapan dari 2 tahap itu kita sudah bisa atau anak sudah dapat menyelesaikannya. Tapi alangkah baiknya ketiga tahapan itu tetap kita lalui. Dari yang pertama menstabilkan identitas,
yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga keyakinan kelas. Jadi kalau menurut saya pribadi ya alangkah lebih baiknya ketiga tahapan itu tetap kita jalankan. Begitu Bu. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau punya pendapat lagi. Nggih, tadi saya ingin menanggapi Ibu Sonta ya. Kalaupun misalnya itu hanya 2 langkah, kira-kira itu langkah yang mana Bu yang harus ditiadakan? Seperti itu. Kalau menurut saya Bu Anita, yang bisa dihilangkan yang tidak cukup penting itu yang tahapan yang pertama. Jadi langsung ke tahap kedua yaitu validasi tindakan salah. Kalaupun belum terjadi kesepakatan keyakinan kelas, itu pasti anak sudah tahu bahwa tindakan itu tuh benar atau salah. Seperti itu Bu Anita. Ya, bagaimana Bu Anita? Jadi kalau menurut pendapat Bu Sonta, yang bisa dihilangkan dari ketiga tahap tadi, tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, ketiga-tiganya harus kita lalui. Bagaimana Bu Anita? Atau monggo Bapak Ibu yang lain? Jadi inti dari segitiga restitusi yang Bu Retno paparkan tadi itu intinya tuh kita harus menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh murid yang bermasalah itu tadi ya Bu. Seperti itu apa gimana? Iya Bu, tapi namanya juga kesepakatan kelas, jadinya sudah kita lalui dan sudah disepakati bersama, dan itu juga kesepakatan kelas itu dibuat oleh mereka sendiri, jadi mereka yang menuangkan ide-idenya dan lalu kita kerucutkan, kita ambil ke kalimat-kalimat positif, kita sesuaikan dengan kondisi kelas yang kita butuhkan atau kondisi kelas kita. Jadi sebelumnya memang sudah ada seperti kesepakatan. Mungkin kadang juga kita tidak melaksanakannya secara tertulis, tapi ibu guru atau di pembelajaran pasti sudah menyampaikan secara lisan dan anak-anak pasti sudah bisa memahaminya apa saja yang boleh dan tidak boleh atau yang disepakati untuk kebaikan di kelas tersebut. Begitu. Baik Bu Anita, sudah yakin atau sudah cukup nggih? Nggih. Atau ingin Ya nanti kalau Bu Anita selanjutnya silahkan Bu Kolis jika ingin bertanya atau memberi tanggapan. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Sonta. Di sini saya mau bertanya, saya setelah mendengarkan paparan mengenai segitiga restitusi tadi ya Bu Retno, saya teringat dengan murid saya yang 2 tahun yang lalu. Dan kemarin itu yang sekarang jadi wali muridnya itu bercerita kepada saya bahwa anak tersebut itu memang anaknya malas untuk sekolah, bahkan menulis saja pun kalau di sekolah itu juga sas. Jadi kalau di rumah itu selalu dia itu menggantungkan pada si ibunya gitu ceritanya. Dan ketika
sudah berapa bulan yang lalu gitu ya, ibunya itu sudah tidak ada, meninggal. Jadi malah semakin dia tidak mau sekolah gitu. Nah, entah itu karena tidak ada yang dimintai bantuan atau bagaimana, saya juga kurang jelas ya. Kemarin itu wali kelasnya itu cerita seperti itu pas mau kenaikan kelas. Nah, kemudian berdasarkan pemaparan tersebut, apakah segitiga restitusi itu, ketiga langkah itu dapat diterapkan untuk mengatasi anak tersebut agar dia kembali mau sekolah walaupun tidak setiap hari dia masuk ke sekolah gitu. Terima kasih, mohon pencerahannya. Mungkin dengan pencerahan ini nanti insya Allah bisa saya ceritakan ke teman saya dan mungkin bisa diterapkan. Kalau memang bisa diterapkan, alhamdulillah sekali. Itu mohon pencerahannya ya Bu Retno. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya saya akan mencoba menjawab dulu. Mungkin nanti Bapak Ibu ada yang mau menambahkan, silakan. Dari yang Bu Holis ceritakan tersebut, jadi kalau kita melihat atau flashback kejadian 2 tahun sebelum atau 2 tahun lalu, berarti itu mungkin dari sebelumnya itu dampak dari COVID ya Bu ya. Jadi 2 tahun lalu kan kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, jadi selama daring ya anak diberi tugas dan ternyata juga tugasnya itu dibantu dikerjakan oleh orang tua. Terus sekarang alhamdulillah kita sudah normal kembali, pembelajaran bisa tatap muka normal. Nah, jadi dari dampak 2 tahun lalu berimbas kepada pembelajaran sekarang ini. Nah, ternyata anak tersebut malah seperti yang Bu Holis ceritakan, dan apakah bisa diterapkan dengan segitiga restitusi. Jadi kalau saya dalam posisi sebagai guru anak tersebut, pastinya saya akan ya tetap menerapkan segitiga restitusi, dan juga saya akan melakukan lebih dalam atau mempelajari atau menyelidiki atau menelusuri latar belakang anak tersebut. Saya bisa mungkin berkunjung ke rumah anak tersebut. Mungkin kalau ibunya sudah meninggal pasti ada wali yang lain. Saya akan mencoba berkoordinasi dengan wali yang masih bisa saya tanyai tentang apa sebenarnya yang bisa saya sebagai guru bisa saya bantu. Saya akan lebih melakukan pendekatan kepada anak tersebut, dan pastinya di sini saya akan menerapkan posisi kontrol juga sebagai teman. Jadi saya akan pelan-pelan menanyakan kepada anak tersebut, adakah atau yang bisa ibu guru bisa lakukan, dan anak tersebut bisa menceritakan apa sebenarnya yang dia butuhkan atau yang sebenarnya dia inginkan, tapi juga anak itu tetap mau mengikuti pembelajaran saya. Jadi saya akan melakukan pendekatan khusus kepada anak tersebut. Begitu. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahkan, monggo. Saya Bu Retno. Ini secara teori nggih, saya belum mengalaminya. Tindakan pertama yang akan saya lakukan, karena itu dampaknya anak ini tuh kehilangan sosok yang
dia jadi panutan, makanya dia mungkin drop dan butuh waktu untuk menjadi anak ini bisa bangkit kembali. Pertama yang akan saya lakukan tentu saja kolaborasi dengan Bapak Ibu guru, terutama kepala sekolah. Dalam rapat ini, apakah kepala sekolah dan guru teman sejawat bisa memberikan intinya solusi apa, opsi-opsi apa yang harus saya lakukan. Kemudian kedua, ini tidak akan mudah menurut saya karena anak ini posisinya masih di kelas rendah ya, berarti kalau 2 tahun yang lalu. Mentalnya belum terlalu kuat karena ditinggalkan seorang ibu. Jadi pertama yang saya lakukan berkunjung dulu ke rumahnya karena anak ini memang dia merasa mungkin tidak bisa menulis, ketertinggalan dan lain-lain, ditambah lagi tidak ada sosok yang memanjakan atau menjadi panutan dia, maka saya akan berusaha ke rumahnya dulu sementara, tidak untuk belajar tapi untuk bermain dulu. Itu bisa jangka waktunya sampai tidak bisa ditentukan sehingga anak ini nyaman dulu terhadap gurunya. Setelah nyaman terhadap gurunya, tahap selanjutnya yang bisa saya lakukan mungkin bisa kolaborasi dengan teman sejawat lainnya yang berkunjung ke sana, bisa bergantian, tapi terutama guru kelasnya yang durasinya lebih banyak. Jadi anak ini merasa dibutuhkan, merasa ada, keberadaannya dihargai, ditumbuhkan dulu kenyamanan itu. Selanjutnya lalu tahapan kedua adalah dibujuk, kemudian dibombong istilahnya biar hatinya itu besar dan bisa diterapkan segitiga restitusi yang selanjutnya. Seperti itu. Memang tidak akan mudah karena ini hanya secara teori, semoga bisa memberikan pencerahan sedikit lah nggih. Ya memang berat, tapi sebagai guru memang kita ini sebagai tantangan, semoga saja bisa berhasil. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Bu Sonta. Nggih. Bagaimana Bu Lilis? Sebentar, menanggapi dari Bu Sonta nggih, Bu. Saya masih bingung tentang penerapan segitiga restitusi tadi. Tadi jenengan bilang akan langkah-langkah yang jenengan lakukan itu tadi berkolaborasi dengan kepala sekolah, terus datang ke rumah siswa tersebut. Nah, itu termasuk ke dalam langkah yang mana, Bu? Yang berkolaborasi. Nggih. Iya. Mungkin itu belum masuk ke dalam tahap restitusi gitu. Okay. Soalnya kan ya tadi saya bilang bahwa pertama kita lakukan tahapan itu dulu untuk istilahnya membuat Ina ini nyaman dulu. Iya. Itu termasuk ke dalam menstabilkan identitas menurut saya. Terus nanti tahap yang kedua yaitu validasi yang salah. Itu dilakukan setelah anak ini merasa nyaman dulu terhadap gurunya untuk memahami kesalahan yang ada pada dirinya, karena anak ini saya yakin drop mentalnya. Soalnya dia sudah tidak hobi untuk sekolah, dia tidak bisa menulis, dia kehilangan seorang ibu, itu butuh recovery, perbaikan dalam dirinya dulu sebelum kita menunjukkan bahwa nah kamu ini tindakannya kurang baik karena gini-gini. Itu nanti setelah anak ini merasa nyaman dulu, menurut saya seperti itu, Bu Anita. Iya ya. Bu Holis, Bu Anita. Ya, Bu Retno, berdasarkan jawaban Bu Retno dan tambahan dari Bu Sonta, ya sudah jelas. Terima kasih. Insya Allah besok akan saya ceritakan ke teman saya. Mungkin semoga berhasil dan anak tersebut bisa aktif kembali seperti sebelum-sebelumnya. Terima kasih atas pencerahannya. Baik Bu Kolis, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yang mengangkat tangan Bu Sri Wahyuningsih, silakan.
Iya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Eh, di sini yang mau saya tanyakan itu berkaitan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Kemarin pada awal tahun pembelajaran saya membuat sebuah keyakinan kelas, dan kebetulan kelas saya itu adalah kelas rendah, kelas 2. Pada pembuatan keyakinan kelas tersebut mengalami beberapa kendala karena mereka itu masih usia kecil ya. Jadi saya itu untuk menggali mereka membuat sebuah kalimat-kalimat pernyataan curah pendapat itu agak kesulitan. Mohon Bapak Ibu untuk bisa berbagi ilmu bagaimana menggali anak-anak pada usia kelas rendah khususnya, agar mereka itu bisa membuat sebuah kesepakatan kelas di mana yang nantinya itu bisa kita laksanakan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Yuni atas pertanyaannya. Bagaimana kita menerapkan keyakinan kelas pada kelas rendah? Ya, kelas rendah pastinya juga seperti kita ketahui masih membutuhkan tuntunan dari seorang guru, atau tetap harus kita pandu gimana supaya kita bisa membuat mereka mengetahui atau memahami kesepakatan kelas itu apa ya. Kita jelaskan perlahan-lahan, dan bagaimana kalau bisa mereka mungkin kalau membuat kalimat agak masih kesusahan, jadi kita pandu, kita sampaikan tentang kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang mereka temui sehari-hari di dalam kelas. Kita tentukan, kita sampaikan kepada mereka apakah yang selama ini mereka lakukan di kelas, seperti membuang sampah sembarangan, apakah boleh atau tidak boleh. Jadi kita sampaikan melalui hal-hal yang mereka biasa sering dengarkan sehari-hari. Jadi kita pandu, lalu jadi mereka biar bisa berani untuk menyampaikan. Lalu yang menurut saya juga untuk kelas rendah pasti menyukai gambar-gambar yang menarik, dan bisa kita lakukan dengan membuat gambar-gambar poster. Jadi mereka biar tahu kalau ada gambar poster tong sampah begitu, jadi mereka harus membuang sampah di tempat sampah. Jadi tetap kita tuntun mereka untuk bisa mengetahui atau memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Tetap kita tuntun, kita pandu, dan kita sesuaikan dengan keadaan di sekitar kelas mereka yang mereka sering jumpai. Seperti itu Ibu. Mungkin ada tambahan, monggo. Saya mau menambahkan Bu Retno. Ya, monggo Bu Retno. Hari ini tadi saya mencoba melakukan sama anak-anak membuat budaya positif di kelas. Ya, saya guru kelas 2. Nah, jadi anak-anak itu memang belum mengerti apa ya budaya positif itu, keyakinan kelas itu apa gitu. Sebelumnya saya jelaskan. Setelah mereka mengerti, anak-anak kalian ayo coba kita buat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu seperti peraturan-peraturan yang harus kita taati. Nah, ada anak-anak ya memang kata-katanya itu masih negatif. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak boleh terlambat. Nah, mereka bisa, tidak boleh mencuri, tidak boleh bilang kamu nanya, kan itu yang sekarang baru viral seperti itu. Tidak boleh nyanyi-nyanyi sendiri. Nah, itu memang dia itu saya setuju dengan Bu Retno. Nah, setelah itu kendalanya itu memang ada di yang kita kan membagikan kertasnya itu post-it, ada bentuk-bentuk bintang yang menarik-menarik itu. Nah, ada beberapa anak yang belum bisa menulis. Jadi, Bu, bagaimana ini tulisannya? Nah, jadi nanti saya suruh anak, wes
sebisamu tulisannya, nanti kalau salah dibenarkan bersama-sama. Nah setelah itu ditempel-tempel di papan tulis, kemudian kita membahas bersama, membacakan satu persatu, kemudian kalimat negatif itu kita ubah menjadi kalimat positif. Setelah itu kita tempel keyakinan itu di dinding. Seperti itu Bu Retno. Terima kasih. Mereka menjadi senang memang hari ini anak-anakku. Ya, terima kasih atas sharing pengalamannya ya Bu Ana. Jadi Bu Yuni itu tadi Bu Ana juga mengajar di kelas rendah dan sudah diterapkan kepada peserta didiknya. Jadi ya seperti itu untuk menerapkan kepada peserta didik di kelas rendah. Atau monggo Bu Yuni atau yang lain, bagaimana Bu Yuni? Ya, terima kasih untuk Bu Retno dan Bu Ana, sebuah pencerahan yang nantinya akan bisa saya terapkan di kelas saya ya Bu. Kebetulan kelas saya juga kelas rendah seperti dengan Bu Ana. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dapat ilmu baru yang nanti bisa saya terapkan di kelas saya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin memberi tanggapan lagi atau bertanya? Oke, kalau tidak saya juga ingin berbagi pengalaman gitu Bu Retno. Oke, monggo Bu Sonta. Ya, ya. Sebelum kurikulum Merdeka ini ada, sekitar 2 tahun yang lalu saya sudah Ya, mungkin di Bu Sonta terkendala jaringan. saya terkendala sinyal. Oke. Ya, saya lanjutkan. Jadi dulu sebelum saya ada kurikulum Merdeka 2 tahun yang lalu itu sudah digencarkan bahwa tidak memperbolehkan ada rankingan. Nah, tetapi yang bagi saya sulit itu adalah mengubah pola pikir orang tuanya. Jadi orang tuanya itu walaupun tidak ada ranking, mereka bersikeras untuk tahu anaknya itu ada di urutan keberapa di kelasnya. Dan bahkan saya pernah juga mengalami, saya dibandingkan dengan guru atau sekolah favorit yang tingkatannya di atas saya, tingkatannya di atas sekolah saya. Misalkan, Bu, di SD sini boleh kok Bu tahu urutannya dan lain-lain, tapi saya tetap bersikeras bahwa tidak ada perankingan di kelas saya. Nah, yang saya ingin tahu, menurut Bapak Ibu itu tips apa yang harus saya lakukan ini biar orang tua itu menyadari bahwa perankingan itu dampaknya juga seperti mendiskriminasikan anak. Dan yang kedua, tipsnya itu bagaimana biar mereka itu kira-kira sadar. Seperti itu Bu Retno. Ya. Terima kasih Bu Sonta. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mempunyai pengalaman seperti yang ditanyakan Bu Sonta. Saya Bu. Ya, monggo Bu. Nggih. Menurut pengalaman saya nggih Bu, ada pernah wali murid yang bertanya seperti itu, Bu, anakku ranking piro gitu. Kalau di kurikulum Merdeka itu kan rapotnya itu per KD nggih. Di situ saya bukakan rapot 2 orang anak yang berbeda. Saya suruh baca KD-nya, misalnya mata pelajaran PPKN di situ ya. Itu kan ada KD-nya, apa hasil nilainya segini, predikatnya apa, terus ada siswa sangat baik dan baik dalam
ada kata-kata seperti itu nggih. Nah, itu saya bandingkan dengan siswa yang lain. Terus saya bilang sama ibunya, berarti kan ini anak jenengan baik, sangat baik di sini tapi tidak baik dalam hal ini. Begitu juga dengan anak yang lain, sangat baik di sini dan baiknya di materi yang berbeda. Jadi untuk mencari peringkat itu susah Bu, tak gitu ke Bu. Tapi kalau yang kurikulum merdeka ini saya kan belum mengalaminya ya. Jadi belum tahu seperti apa itunya, rapotnya. Seperti itu. Hampir sama kok Bu, yang kurikulum merdeka itu bedanya bukan per KD tapi per TP, tujuan pembelajaran, dan menurut saya penilaiannya malah lebih mudah yang ini. Terima kasih Bu Anita, jadi bisa saya terapkan nanti ketika pembagian rapot ke orang tua wali murid. Bagaimana Bu Retno? Masihkah dibuka diskusi pertanyaan? Apakah Bapak Ibu yang lain ingin atau mau tanggapan yang lain? Oke, monggo Bapak Ibu. Oke, monggo Bu Anaika. Ya, seru sekali nggih Bu Retno. Ikut nimbrung ini. Monggo. Saya mau bertanya nggih Bu Retno. Ketika seorang anak itu di rumah itu sering sekali dihukum. Dia tuh pokoknya setiap hari tuh adanya sama orang tua tuh dihukum dengan nada keras dan nada tinggi. Nah, dengan keadaan siswa yang seperti itu, apakah dengan langkah-langkah restitusi itu bisa dilakukan dan yakin akan berhasil seperti itu? Baik, ya seperti Dr. itu. Mawon, ya. Terima kasih. Ya, baik Bu Ana, saya akan mencoba menjawabnya. Ya, kalau anak dari faktor dari lingkungan sudah mendapatkan seperti itu, sering dimarahi, dihukum, dan kita tahu pasti di antara murid kita ada yang seperti itu gitu, ya pasti tetap ada. Dan pasti juga kita sudah mendengar kalau murid saya itu yang ini, yang punya seperti itu. Nah, jadi langkah restitusi tadi apakah bisa kita terapkan? Nah, kalau menurut saya pastinya tentu bisa Bu. Tapi dari langkah-langkah restitusi itu tetap kita membutuhkan kolaborasi karena itu sudah menyangkut kepentingan di lingkungan keluarga anak tersebut. Jadi yang pertama saya akan berkolaborasi dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah dan menceritakan permasalahannya. Kalau anak tersebut ternyata di rumah itu seperti ini. Nah, kalau kepala sekolah memberikan tanggapan atau respon yang itu, mungkin kepala sekolah memberikan izin atau bisa membantu. Jadi langkah selanjutnya setelah mendapatkan izin dari kepala sekolah, saya akan berkolaborasi atau berkunjung ke rumah anak tersebut. Saya akan menanyakan atau saya akan berkolaborasi dengan wali muridnya. Jadi saya akan berbicara terlebih dahulu kepada ibunya atau wali muridnya anak tersebut, dan saya akan menanyakan kenapa kok bisa seperti itu. Jadi tetap saya tanyakan dengan itu, dan saya juga akan membuat atau dari lingkungan sekitarnya. Jadi seperti detektif seperti itu ya Bu. Jadi dari saya mencoba menelusuri dari keluarga, dari lingkungan sekitar, kenapa kok bisa terjadi hal seperti itu, dan juga setelah orang tuanya mau memberikan respon, mau menanggapi, dan dengan pelan-pelan saya juga akan melakukan pendekatan pada anak tersebut seperti itu. Dan pastinya juga tidak
dan pastinya membutuhkan waktu ya Bu. Jadi ya saya sebagai guru pastinya kita dengan sabar akan bagaimana caranya supaya kita bisa membantu mengatasi atau menemukan solusi atas permasalahan yang dialami peserta didik kita. Seperti itu Bu Ana, monggo Bapak Ibu yang mengalami seperti itu kepada peserta didiknya, monggo. Nggih, Bu Retno, saya akan sedikit memberi tanggapan. Ya, karena saya belum mengalaminya, jadi ini juga berdasarkan teori saja. Sebetulnya sebelum ada pengetahuan tentang segitiga restitusi atau keyakinan kelas, guru itu sudah dari dulu melakukan ini tanpa kita sadari. Contohnya yang pernah saya lakukan itu diadakan bimbingan konseling. Jadi beberapa kali ada siswa saya yang terlambat masuk kelas, tapi sudah saya beri tahu berulang-ulang tetap seperti itu, maka bimbingan konseling selanjutnya yang saya lakukan adalah kepada orang tuanya. Jadi mendekati orang tuanya. Nah, walaupun kemungkinan keberhasilannya ini tidak banyak, tapi ya tetap harus berusaha karena memang tugas kita seperti itu. Jadi pertama kita dekati orang tuanya. Seperti kasus tadi bahwa lingkungan tempat tinggal anak ini tidak mendukung untuk pembentukan karakter karena adanya kekerasan terhadap anak. Atau bisa juga opsi yang lain digunakan, sekolah mempunyai program untuk parenting. Jadi bisa dilakukan saat kenaikan kelas, dan parenting itu bisa disampaikan oleh gurunya sendiri atau bisa mendatangkan tenaga ahli. Nah, tenaga ahli ini pun tidak perlu yang terlalu muluk-muluk harus sampai ke psikologi dan lain-lain. Kita bisa mendatangkan dari seputar wali murid yang punya koneksi atau pekerjaan ke arah situ. Misalnya yaitu tadi tenaga kesehatan bisa, atau kolaborasi tentang kepolisian karena bully seperti itu ya. Bully saja tidak boleh, apalagi ini memperlakukan anak dengan tindakan yang keras. Seperti itu saran saya, Bu Retno. Ya, terima kasih Bu Sota. Betul sekali apa yang Bu Sota sampaikan. Sebenarnya kita sebagai guru itu sudah menerapkan langkah-langkah, tapi kita baru mengenal ada istilahnya segitiga restitusi. Jadi sebenarnya kalau kita mendapatkan peserta didik yang bermasalah seperti tersebut, kita sudah sering atau berusaha mencoba mencari solusinya, home visit, atau kita sebagai guru pasti mempunyai catatan buku kunjungan. Jadi kalau kita mendengar anak ini, jadi kita sudah lakukan kunjungan ke rumah, home visit. Dan selagi untuk anak yang mengalami kekerasan seperti itu, pastinya juga kita memberikan pemahaman kepada wali muridnya kalau tindakannya itu pasti akan menimbulkan atau membekas kepada anak tersebut di kemudian hari. Jadi dari kejadian bentak-bentak seperti itu pasti akan menjadi pengalaman yang pahit bagi anak itu dan akan tetap terus teringat sampai tua atau sampai nanti dewasa. Ya, seperti itu, Bu Ana, bagaimana? Ya, terima kasih, sudah cukup jelas sekali. Butuh effort untuk anak-anak yang seperti itu, ya. Terima kasih, Bu Retno, sudah cukup paham, Bu Sonta, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan Bu Retno sebagai penyaji. Sangat mengasihkan ternyata diskusi tentang penerapan budaya positif, ternyata kita sudah berada di penghujung acara, jadi waktunya memang sudah selesai. Nah, selanjutnya kesimpulan akan dipaparkan lagi oleh Bu Retno. Monggo disilahkan Bu Retno. Ya, terima kasih Bu Sonta. Jadi seru sekali ya Bapak Ibu. Ternyata materi budaya positif ini sangat seru dan mengasyikkan. Dan di sini saya akan menarik kesimpulan
acara kita dari awal sampai akhir tadi, bahwa kita harus bisa mampu menciptakan dan membangun budaya positif di sekolah agar dapat menumbuhkan karakter baik pada murid dan dapat menimbulkan motivasi intrinsik yang mana nanti kita bisa dapat menuju kepada profil pelajar Pancasila. Dan tentunya sebagai guru kita juga harus bisa mampu mengatasi permasalahan apapun itu tadi permasalahan pada peserta didik kita dengan tetap berkolaborasi dan menerapkan mungkin kita baru mendengar segitiga restitusi, padahal sebenarnya sudah sering kita lakukan. Jadi tetap berkolaborasi dan menerapkan langkah-langkah restitusi atas permasalahan yang peserta didik kita alami. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Monggo Bu Sonta bisa menutup atau saya menutup? Oke, Bu Retno, terima kasih untuk Bu Retno atas kesimpulan yang telah disampaikan. Akhirnya webinar ini sudah selesai, maka ada acara yang terakhir yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara webinar ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima Ibu. Ya, sampaikan banyak-banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih Bu Retno. Oke, sami-sami. Bisa ditutup nggih? Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Eka Piatiningsih, peserta webinar yang dilakukan oleh Ibu Retno Puji Setiawati. Setelah mengikuti webinar yang dilakukan oleh Ibu Retno, saya paham bahwa setiap guru itu tidak boleh menghukum siswa dan setiap anak itu juga mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, ketika terjadi masalah, guru tidak boleh langsung menghukum dan memberi konsekuensi, tetapi guru harus melakukan langkah-langkah restitusi sehingga anak mampu menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri mereka sendiri. Sangat bermanfaat sekali webinar yang dilakukan oleh Bu Retno. Terima kasih, sekian dari saya.